Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini kita masih bisa merasakan nikmat Allah yang begitu agung, sehingga kita datang ke rumahnya ini dalam kondisi yang baik, salat subuh berjamaah. Dan sesungguhnya orang-orang yang salat subuh berjamaah, kata Nabi, fahuwa fi zimmatillah, dia berada dalam tanggungan dan pemeliharaan Allah. Dan siapa saja yang salat subuh berjamaah, kata Nabi, faka'annama qamal laila kullahu, seolah-olah dia tadi malam melaksanakan salat tahajud sepanjang malam. Itulah karunia-karunia agung yang alhamdulillah mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam kelompok yang mendapatkan karunia ini dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-12, yang ini adalah bagian dari hadis terakhir yang masih berhubung kait dengan arahan kenabian seputar ikhlas lillahi ta'ala. Wa an Abi Abdurrahman, hadis ini bersumber dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita baca ini adalah bersumber dari sahabat Nabi yang juga sekaligus adalah adik ipar Nabi Muhammad, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi anak daripada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab punya anak perempuan namanya Hafsah. Hafsah ini menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia punya adik namanya Abdullah. Keduanya adalah anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sedikit perkenalan dengan Abdullah bin Umar ini. Dia adalah salah satu dari 4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Jadi ada 4 orang Abdullah, yang keempat-empatnya bernama Abdullah, yang kesemua mereka ini keempatnya adalah orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Yang kedua Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Amr bin As yang dikenal dengan Ibnu Amr bin As. Jadi itulah 4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Nabi ini anak-anak mereka, dan mereka semua berlomba-lomba memberikan nama anak mereka itu dengan Abdullah. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, khairul asma, nama yang terbaik itu adalah ma'ubida wa ma'humida, yaitu yang diawali dengan Abdullah atau yang diawali dengan Muhammad. Jadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Jalil dan lain sebagainya yang diawali dengan Abdullah, Abdul, maka itu adalah nama yang terbaik. Nah, kayaknya ada juga mungkin bapak-bapak yang di kita ini yang bernama Abdullah. Nah, jadi dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada kedua mereka. Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata, Nabi bersabda, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Jadi Nabi menceritakan sebuah kisah yang didengar oleh Abdullah bin Umar, bahwa kata Nabi, ada 3 orang, mereka ini ada dulu sebelum kalian, lalu mereka berangkat ke sebuah tempat, hatta awahumul mabitu ila gharin, sampai di malam hari atau sampai mereka al-mabit menginap, ila gharin fadakhalu, mereka menemukan ada satu buah gua, lalu mereka masuk untuk beristirahat di dalam gua tadi. Jadi ada 3 orang kata Nabi yang mereka berjalan, yang mereka karena lelahnya perjalanan malam hari pun datang, lalu mereka ingin beristirahat, ternyata yang mereka dapati ada sebuah gua. Lalu akhirnya mereka masuk ke dalam gua tadi, lalu mereka tertidur. Fanhadarat sakhratun minal jabali, tiba-tiba ketika mereka masuk ke dalam gua tadi, jatuhlah batu dari gunung yang pada akhirnya fasaddat alaihimul ghara, sehingga pintu atau lubang dari gua tadi tertutup. Jadi rupanya mereka terkurung. Lalu apa yang terjadi? Faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hazihi sakhra, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang menghalang gua ini, kata mereka,
illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum, kecuali yang bisa kita lakukan sekarang, kata mereka, adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal soleh kalian. Jadi meminta kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh, memohon kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Itulah maksud dan arahan yang diberikan oleh satu orang kepada kawan-kawannya yang mereka pada saat itu terkurung dalam gua yang dihambat oleh batu besar yang jatuh dari gunung. Nah, jadi saran mereka, kita tak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita tinggal berdoa, dan cara berdoa kita itu kita minta kepada Allah Ta'ala dengan kita menyebutkan kebaikan-kebaikan amal soleh yang pernah kita lakukan. Nah, mereka bertiga Bapak Ibu. Nah, qala rajulun minhum, ada satu orang di antara mereka yang berdoa, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran, katanya, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua yang mereka sudah tua, yang mereka sudah renta, wa kuntu la ubiqu qablahuma ahlan wala malan, dan kedua orang tua saya ini ya Allah, saya tidak pernah melebihkan atau mendahulukan apapun kecuali mereka. Ya Allah, aku punya orang tua, dan pada saat yang sama aku punya keluarga, tetapi orang tuaku selalu aku dahulukan. Aku punya orang tua yang mereka sudah renta ya Allah, yang mereka sudah tua, dan aku punya pekerjaan, harta yang harus aku cari, tidak aku dahulukan pekerjaan ini kecuali setelah aku berbakti dan menyempurnakan pengkhidmatan kepada kedua orang tuaku ini. Ya Allah, kata orang ini. Fana'a bi talabus sajari yawman falam arah alaihima hatta nama. Pernah suatu ketika mereka ini meminta sesuatu kepadaku ya Allah, lalu aku cari, lalu ternyata mereka menantiku sampai mereka tertidur. Fa khalaqtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Lalu ketika itu, kata orang ini, pergilah saya memerah susu segar untuk mereka keduanya meminum susu ini. Fawajadtuhuma naimain, ketika aku pulang membawa susu tadi ya Allah, aku dapati kedua orang tuaku saat itu sedang tertidur. Fakarihtu an uqizahuma, dan saya tidak mau membangunkan mereka ya Allah. Aku tak mau mengganggu mereka berdua, sehingga antaziru istiqawahuma hatta bariqal fajr. Saya tunggu mereka ya Allah sampai terbangun, sedangkan susu tadi masih aku pegang di dekat mereka. Saya tak bangunkan mereka yang sedang tidur, susu tadi masih aku pegang sampai terbitlah fajar. Fastaiqadha, lalu mereka terbangun pada pagi hari itu ya Allah. Fasyariba ghabuqahuma, lalu mereka minum air susu yang sudah aku peras tadi ya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu zalika, apabila aku melakukan itu semua ya Allah, ibtigha'a, dalam rangka mendapatkan karunia dan kasih sayang Engkau. Kalau aku melakukan itu semua karena keikhlasan karena Engkau ya Allah, fa farrij anna ma nahnu fihi min hazihi sakhra, maka tolong ya Allah, lepaskan kami dari kepungan, dari hambatan batu besar ini ya Allah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Fan fajarat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Lalu pintu tadi tiba-tiba
ya batu tadi tiba-tiba bergeser sedikit. Ya, dengan kekuasaan Allah langsung Allah tolong, tetapi bergeser sedikit, namun mereka masih belum bisa keluar. Nah, itu doa orang yang pertama dari 3 orang tadi. Wa qala al-akhar, kata Nabi, lalu yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat liya banatu ammin. Ya Allah, aku dulu punya sepupu, anak dari pamanku. Kanat ahabbun nasi ilayya. Dia ini adalah wanita yang paling aku cintai di muka bumi, ya Allah. Kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Dan saya jatuh cinta kepada anak pamanku ini, ya Allah. Jadi diakuinya dulu di masa lalu dia jatuh cinta kepada anak pamannya sendiri, ya, anak pamannya sendiri ketika itu. Nah, fa aradtu ala nafsiha, lalu ketika itu aku menginginkan sesuatu dari wanita ini, ya Allah. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Lalu dia menolakku, ya Allah, sehingga sampai beberapa tahun setelah itu faja'atni fa'ataituha isyrina wa mi'ata dinarin. Jadi setelah beberapa tahun kami berpisah, ya Allah, saya cinta sama dia tetapi dia menolakku. Lalu beberapa tahun setelah itu dia datang, kata orang ini, dia memiliki kebutuhan sehingga aku bantu dia sekitar 120 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Sehingga ketika itu dia dalam keadaan terjepit, aku bantu dia 120 dinar uang emas, tetapi di balik itu saya ada permintaan. Maaf cakap, mereka laki-laki ini ada keinginan untuk berzina dengan wanita tadi. Nah, kemudian ketika kesempatan itu datang, wanita tadi berkata, ittaqillaha wa la tafuddal khatama illa bihaqqi. Wahai saudaraku, hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau stempelkan stempel itu kecuali di tempatnya. Itu bahasa kiasan. Artinya jangan engkau melakukan perbuatan yang bukan hakmu, jangan engkau menodaiku, jangan engkau melakukan maksiat kepadaku, takutlah engkau kepada Allah. Fansaraftu anha, tiba-tiba saya kaget dan tiba-tiba saya ketika mendengar kalimatnya ittaqillah itu, saya mundur ke belakang, kata orang ini, padahal pada saat itu tinggal selangkah lagi, maaf cakap, dia bisa berzina dengan wanita ini. Tiba-tiba wa taraktu az-zahaba allazi a'taituha, aku tinggalkan uang emas yang aku berikan kepadanya tadi. Lalu apa yang terjadi setelah itu, ya Allah, kata orang ini, in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika, kalau saya lakukan semuanya itu dalam rangka mengharapkan engkau, ya Allah, dan ikhlas karena engkau, ya Allah, aku tinggalkan perbuatan zina itu. Fafruj anna ma nahnu fi, maka tolong ya Allah lepaskan kami dari kepungan batu yang menghambat lubang gua ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Famfajaratis sakhra, lalu batu tadi bergeser, agak pecah sedikit, hanya saja mereka belum bisa keluar dari gua tersebut. Nah, jadi yang pertama menyebut amal solehnya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, ia menyebutkan meminta kepada Allah dengan menyebut amal solehnya itu, yaitu dengan ia takut kepada Allah dan dia tinggalkan zina, padahal sudah ada kesempatan pada waktu itu. Dan yang ketiga, apa yang terjadi? Allahumma sta'jartu ujara, ya Allah, kata mereka, kata satu orang ini, saya pernah menyewa beberapa orang sewaan.
wa a'taituhum ajrahum, dan ada mereka semuanya aku berikan upah atau gaji dari orang sewaan tadi, ghaira rajulin wahidin, kecuali ada satu orang dari pekerjaku itu yang tidak sempat aku gaji karena dia sudah pergi. Fasammartu ajrahu, lalu gajinya tadi yang ada di tanganku itu, ya Allah, kata orang ketiga ini, aku investasikan, aku kembangkan, aku bisniskan, hatta kasurat minhul amwal, sehingga beruntung. Nah, jadi ada dia punya beberapa orang sewaan untuk melakukan pekerjaan, semuanya sudah digaji. Tinggallah satu orang yang tak digajinya karena orang ini pergi sebelum dibayarkan gajinya. Jadi uang yang ada di tuannya ini dikembangkannya, diinvestasikannya sehingga banyaklah hartanya. Faja'ani ba'dahin, lalu tiba-tiba pegawaiku ini datang beberapa waktu setelah itu, datang menemuiku. Faqala, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, wahai temanku, addi ilayya ajri. Lalu dia berkata, wahai temanku, wahai Abdullah, tolong bayarkan gajiku dulu yang belum sempat engkau berikan kepadaku. Lalu apa yang dikatakan oleh tuannya ini, Bapak Ibu sekalian, kullu ma tara min ajrika, yang engkau lihat ini sekarang adalah punyamu dan gajimu, wahai temanku. Kenapa? Karena pada saat itu minal ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq, harta yang diinvestasikan oleh tuannya tadi dari gajinya tersebut setelah diinvestasikan menghasilkan ibil. Ibil itu unta, menghasilkan al-baqar, baqar itu sapi, al-ghanam kambing, warraqiq, dan dia bisa membeli budak-budak belian yang mengatur semuanya itu, yang menjadi ahli gembalanya. Jadi ternyata diinvestasikan dan dibelikan kepada binatang ternak yang juga berkembang, dan untuk mengurus ini dibelikan pula beberapa orang budak. Nah, akhirnya kaya raya lah orang ini karena dia tidak percaya. Apa katanya? La tasta'zi bi, wahai Tuhan, tolonglah jangan bergurau dengan, masa ini pula yang menjadi gajiku, katanya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Faqultu la astahzi'u bik, lalu saya katakan kepadanya, aku tidak sedang bergurau sekarang, wahai saudaraku, ini adalah hasil dari investasi gajimu dulu yang tidak aku bayarkan. Nah, fa'akhazahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Lalu orang tadi mengambil semuanya, ya, harta bendanya, ternaknya yang sudah diupahnya tadi, ya, harta benda yang sudah diberikannya kepadanya tadi, diambilnya semua. Dan lucunya, setelah diambil tak pula barang sedikit pun dikasih atau diserahkan atau diberikan semacam uang terima kasih kepada tuannya. Dia ambilnya sodonya, Pak. Ya, nah, sudah diinvestasikan oleh tuannya. Nah, pas datang dia udah beruntung, diangkutnya semua tanpa sedikit pun, ya, diberikannya atau ditinggalkannya kepada tuannya yang sudah memperkerjakannya tadi, yang sudah menginvestasikan hartanya. Nah, tetapi tuannya tadi pun memaklumi, ya. Lalu apa kata dia? Allahumma in kuntu fa'altu zalika batigha'a wajhika, kalau aku lakukan semuanya ini, ya Allah, dalam rangka ikhlas karena Engkau, maka tolonglah ya Allah, lepaskan kami dari hambatan batu besar ini sehingga kami bisa keluar dari gua ini. Apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu? Fanfajaratis sakhra, tiba-tiba batu itu bergeser dan pecah. Fakharaju yamshun, lalu mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim
Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis ini Bapak Ibu? Ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, istihbabud doa, dianjurkan kita berdoa halal kurbi, ketika kita mendapatkan persoalan yang besar. Jadi kalau ada Bapak Ibu kita ini mendapatkan masalah yang sangat melilit atau persoalan berat yang kita hadapi di dunia ini, maka dianjurkan kita berdoa dengan bertawassul, menyebutkan amal-amal soleh kita. Tawassul itu artinya kita berperantara kepada Allah, perantaranya tadi mintanya kepada Allah, tetapi dengan menyebutkan perantara-perantara, di antaranya apa? Di antaranya dengan amal soleh. Jadi Bapak Ibu misalnya ada persoalan yang hajat yang ingin didapatkan, dan cara mendapatkan hajat ini nampaknya sulit. Ya, anak-anak sekolah misalnya, atau anak ingin kuliah, ya biaya sangat mahal, kondisi keuangan pada saat itu barangkali tidak mencukupi untuk itu. Nah, atau kemudian ketika kita ditimpa musibah dan kita ingin lepas dari musibah itu, ada kesulitan-kesulitan yang menghimpit hidup kita, karena tidak selamanya hidup kita ini mudah. Ada kalanya Allah ingin menguji sedikit, diberikannya masalah supaya apa? Supaya Allah mendengar rengek kembali kita meminta kepada Allah. Dan di antara caranya adalah pelajaran dari hadis ini, bertawassul dengan amal soleh. Nah, apa amal soleh yang bisa ditawassulkan? Wa fihi fadilatu birril walidain. Dan di dalam hadis ini tawassul yang dijadikan sebagai pengharapan kepada Allah di dalam doanya tadi adalah dengan menyebutkan amal berbakti kepada kedua orang tua dan mendahulukan keduanya daripada yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita dengan orang tua itu tidak boleh berhitung. Ya, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Kenapa demikian? Karena malangnya nasib, tidak sampainya keinginan, banyaknya masalah, bisa jadi karena kita tidak peduli kepada kedua orang tua. Maka oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ya, jika ada di antara kita yang masih memiliki orang tua, maka kejarlah keridhaan Allah itu melalui bakti kepada kedua orang tua. Kalau mereka masih hidup, atau salah satunya masih hidup, atau keduanya sudah meninggal, atau salah satunya sudah meninggal, maka banyak-banyaklah mendoakan mereka, bersedekah atas nama mereka, sampai pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka sesungguhnya Bapak Ibu, kata guru kami dulu di Sudan, ketika saya akan sidang untuk ujian disertasi S3, saya sampaikan kepada penguji saya, tolong Profesor berikan kesempatan nanti ketika ujian kalau bisa cepat, karena orang tua saya sedang sakit, ya, di Indonesia saya bilang. Apa kata beliau? Ya, insya Allah kami bantu supaya cepat sidangnya. Tapi ada satu kalimat beliau yang menyentuh hati saya Bapak Ibu. Apa katanya? Engkau tak perlu risau apapun yang terjadi di hidup ini selama masih ada doa orang tuamu. Nah, jadi kita tidak perlu takut Pak, tidak perlu risau, tidak perlu sempit batin kita. Tetapi ingatlah, ketika masih ada doa orang tua, insya Allah aman. Nah, makanya setelah itu saya pun tenang, ya. Lalu saya minta doa kepada orang tua saya, kepada mak saya yang masih tinggal. Saya katakan, mak, tolong doakan supaya ujiannya lancar, ya. Lalu kata mak saya waktu itu, mak doakan nak, semoga ujiannya lancar, sidangnya lancar. Sebentar saja, tak perlu lama-lama, kata mak saya. Lalu saya bilang, mak, tak mungkinlah tak lama ujiannya. Ujian akhir S3 itu 3 jam, 4 jam itu sidangnya. Ya, apa salahnya mak berdoa? Mudah-mudahan untuk kau dapat nanti kurang dari 1 jam katanya.
Oh iya pula ya mak ya, apa salahnya berdoa, saya bilang. Nah ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, ya saya ujian pada tanggal 30 Desember 2019, diuji oleh 3 orang profesor dan selesai mulai jam 9, selesai jam 9.50. Hanya 50 menit. Orang biasanya 3 jam Pak, ini tak sampai 1 jam. Ya, dan dianggaplah ya, dan saya lulus dengan pujian terbaik dan tidak banyak perbaikan dari hasil disertasi yang saya buat itu. Nah setelah itu saya menangis Bapak Ibu, sujud syukur kepada Allah, memang bertuah doa orang tua itu rupanya. Lalu saya telepon mak saya, mak, makbul doa mak. Apa tuh kata mak saya? Ya, doa omak makbul. Kurang dari 1 jam selesai saya ujian. Kan lah dan saubi ke waang potang kata beliau. Apa salahnya omak berdoa katanya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu ya, doa-doa kebaikan itu peruntukkanlah untuk anak, peruntukkanlah untuk mereka, karena doa orang tua terhadap anaknya tidak terhijab, tidak terhambat oleh suatu apapun, dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini laki-laki tadi juga beruntung punya ibu, ibunya beruntung punya anak. Ibunya menyayangi anaknya, ayahnya menyayangi anaknya, anaknya pula menjadi manusia yang paling berbakti. Nah, oleh karenanya dengan amal soleh yang dia lakukan ini, bergeserlah batu yang menghambat muka gua tadi. Kemudian yang kedua, wa fihi fadlul afaf. Dalam hadis ini juga terkandung karunia dan kelebihan keutamaan menjaga diri agar tidak jatuh berzina. Karena zina ini adalah dosa besar. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, hukumannya di dalam Islam adalah mereka dicambuk 100 kali. Sehingga Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan sesekali kalian mendekati zina. Maka sarana yang menghubungkan dan mengarahkan kepada dosa besar ini mesti kita tolak. Maka tak boleh pacaran, tak boleh berdua-duaan, tak boleh berikhtilat, bercampur baur, dan bahkan sarana-sarana yang akan berujung kepada perzinahan ini mesti kita elakkan, mesti kita tolak. Termasuklah tempat-tempat maksiat. Ya, makanya kemarin heboh ramai. Ya, banyak para asatis yang turun, banyak para ulama yang turun, banyak para jamaah yang turun. Mungkin Bapak Ibu tahu kasusnya. Menolak berdirinya salah satu tempat maksiat yang ada di tengah kota kita ini, di Panam ini, tak jauh dari pesantren. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu. Klub malam. Kita tahu apa isi di dalam. Nah, dan Allah Ta'ala memerintahkan kita la taqrabuz zina. Jangankan persoalan sudut pandang agama, tempat maksiat ini tak sejalan dengan visi misi kota Pekanbaru, adat istiadat kita masyarakat Melayu yang disebut kota kita ini adalah kota madani. Nah, makanya kemarin ya, mungkin Bapak Ibu tahu berhari-hari yang demo, dan kemarin hari Jumat ya hujan-hujan demonya di kantor wali kota. Kita harus tunjukkan penolakan itu karena ini bisa nanti merusak ke depannya. Kenapa? Merusak harga diri dan kehormatan masyarakat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam hadis ini juga ada keutamaan menjaga diri dari perzinahan. Wa fihi fadlu husnil ahdi wa adail amanati. Dalam hadis ini juga terdapat keutamaan menunaikan amanah, menunaikan janji, wasamahati dan berlapang dada, wa isbatu karamatil aulia, dan di dalam hadis ini juga menetapkan poin yang kedua, tidak bisa kita pungkiri ada karamah wali-wali Allah Ta'ala. Nah, jadi ada 2 hal besar yang kita pelajari dari hadis ini. Yang pertama, bertawassul dengan amal yang soleh, di mana seluruh amal soleh tadi harus berlandaskan niat yang tulus dan ikhlas lillahi ta'ala. Dan karena itu disebutkan amal-amal solehnya 3,
dan tidak hanya 3 ini saja yang bisa kita tawassulkan kepada Allah, amal-amal soleh yang lain juga bisa. Ya Allah, saya membaca Al-Quran, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quranku itu sehatkan badanku. Bisa juga kita berdoa seperti itu. Ya Allah, aku berinfak ke Masjid Darul Aman, mudah-mudahan dengan infakku itu ya Allah, luluslah hendaknya anakku kuliah di fakultas ini, jurusan ini dan lain sebagainya. Boleh juga kita bertawassul seperti itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua, pentingnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini menegaskan adanya karomah para wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu maksudnya orang-orang yang beribadah sehingga ibadahnya tadi sampai pada puncak mereka mencintai Allah dan Allah sayang kepada mereka sehingga mereka disebut oleh Allah wali, orang-orang yang selalu aku bantu, orang-orang yang selalu aku utamakan. Ala inna auliya Allah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka tidak takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah gemuruh hatinya, rusak oleh kesedihan. Artinya wali-wali Allah itu sebagaimana para nabi diberikan kepada mereka mukjizat, wali-wali Allah itu diberikan kepada mereka karomah. Di antara karomahnya adalah mereka berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh mereka tawassulkan, lalu pada saat itu terlepaslah mereka dari hambatan batu yang menutup gua tempat mereka menginap tadi. Nah, artinya wali Allah itu punya karamah, berdoa dia apa? Bergeser batu. Itu karamahnya itu. Ya. Ada wali Allah itu yang ketika hujan dia tidak basah. Ada wali Allah itu yang ketika ditembak tak bisa menyentuh, menembus badannya. Ada wali Allah itu yang mereka ingin dihinakan ternyata Allah muliakan. Ada wali Allah itu yang dizalimi, ketika ia berdoa dimakbulkan oleh Allah. Allah buka borok keburukan orang-orang yang menzalimi wali Allah tadi. Nah, jadi hati-hati kita dengan wali Allah ini. Maka karena itu Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan indah dari para ulama kita. Allah menutup dosa-dosa kita itu supaya Allah memberikan kesempatan taubat. Allah menutup pula pahala kita ditangguhkan di akhirat, tidak diberitahukan sekarang kita ini ahli surga, supaya kita tetap beribadah. Dan Allah menutup dari kita siapa di antara umat Nabi Muhammad, hamba Allah ini yang pangkatnya sudah menjadi wali Allah, supaya kita selalu berbaik sangka kepada seluruh manusia. Kita kan tidak tahu nih Pak, siapa wali Allah di antara kita ini yang kalau berdoa dimakbulkan oleh Allah langsung. Kita tidak tahu. Saya tidak tahu, Bapak tak tahu, Ibu tak tahu. Supaya apa? Supaya kita selalu berbaik sangka kepada orang lain. Jangan-jangan dia wali Allah, sehingga kita berbuat baik terus kepada orang lain. Nah, kenapa? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, pada saat itu Allah Ta'ala juga akan meninggikan dan mengangkat derajat kita. Itulah barangkali Bapak Ibu, ya, kajian kita hadis terakhir dalam bab ikhlas, bab niat yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang saleh, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah ridha dan merahmati imam kita ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan. Kami serahkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu berjamaah, ada yang bertanya? Silakan Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah. Yang Bapak sampaikan, apakah ini ceritanya dari surah Al-Kahfi? Yang kedua,
soleh kita. Ini mungkin barangkali anak kita dan bawa kepada kita dari Allah. Tapi kita menyampaikan tadi apakah itu niatnya di hati atau kita lafazkan secara zahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisah ini bukan kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Ya, sekali lagi Ibu, ini kisahnya tidak kisah di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu banyak ragam kisah. Ya, di antaranya adalah kisah Zulkarnain. Ya, di antaranya kisah-kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi tadi mereka 7 orang pemuda yang dizalimi oleh penguasa ketika itu, lalu mereka lari ke dalam gua. Ya, lalu mereka tertidur. Jadi ketika tidur tadi, mereka rupanya tertidur 300 berapa, Pak? Ya, ratusan tahun ya. Nah, tetapi mereka mengatakan qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami tertidur hanya sehari, rasa mereka, atau setengah hari. Ketika mereka keluar, ternyata suasana sudah berubah. Ya, 300 tahun lebih mereka tertidur. Itu kuasa Allah. Itu kisahnya Ashabul Kahfi. Kemudian ada kisah Zulkarnain, kalau tak salah banyak kisah ragam dalam surat Al-Kahfi itu, tapi bukan kisah yang sedang kita ceritakan ini. Jadi ini kisah lain. Jadi dulu kata Nabi, tidak disebutkan siapa mereka ini, di masa apa, cuma dulu kata Nabi, mereka ini terkurung di dalam gua dan mereka berdoa seperti teknis yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang kedua, apakah mereka berdoanya itu di dalam hati atau mereka sebutkan, mereka lafazkan dan mereka jaharkan? Dari zahir hadis itu nampak mereka memang mengucapkannya sehingga satu sama lain tahu. Mereka terkurung berdua, bertiga. Lalu kata salah satu dari mereka, kita tak bisa selamat keluar dari gua ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal. Yang satu dia berdoa, ya Allah, aku dulu pernah begini-begini, maka tolonglah ya Allah kalau saya ikhlas lillahi ta'ala. Yang satu juga berdoa seperti itu, karena kalau tidak terdengar seperti itu, tentu tidak mungkin ya ada riwayat ini, tidak akan sampai riwayat ini ke kita. Nah, jadi artinya apa Ibu? Artinya di sini dalam kondisi seperti itu boleh saja kita menjaharkan doa kita, toh karena sama-sama ikhlas semuanya. Biasanya kan keikhlasan itu akan sangat nampak saat kesempitan. Ya, tak ada lagi potensi rianya doa di situ. Targetnya cuma bagaimana selamat keluar dari gua. Lalu mereka menyebutkan amal-amal mereka. Ya Allah, aku pernah berbakti ke orang tua. Tolonglah ya Allah kalau begini. Yang satu karena mendengar saudaranya doa begitu, dia juga berdoa. Saya juga punya masa lalu dulu ya Allah. Hampir saya berzina, tapi tak jadi karena aku takut kepada Engkau. Kalau ketakutan kepada Engkau ini ikhlas lillahi ta'ala, maka tolong aku ya Allah. Yang satu berkata lagi, ya Allah, menengok kawannya sudah begitu, dia pun menyebut. Nah, itu bukan riya. Ya, riya itu apa Bapak Ibu? Ada definisi menarik dari Al-Imam Qadhi Iyad. Tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena pertimbangan manusia itu yang riya. Kenapa tak salat jamaah ke masjid, Pak? Oh, saya tak mau jamaah. Saya lebih khusyuk di rumah. Lagi pula kalau salat berjamaah itu saya takut riya nanti. Justru karena dia meninggalkan amal itu karena mempertimbangkan orang, justru dia sudah terjerumus kepada lubang yang bernama riya. Nah, itu kata Al-Qadhi Iyad. Wal amalu li ajlin nas, dan beramal karena orang itu syirik. Kenapa pergi ke masjid? Sogan awak di rumah sama mentuo, sogan awak sama menantu. Akhirnya salat berjamaah ke masjid. Bukan karena Allah, tapi karena segan kepada manusia. Itu bisa jatuh ke lubang yang dinamakan dengan syirik. Syiriknya bukan musyrik keluar dari agama, ya, tapi syirik dia pada saat itu sudah salah menempatkan ibadahnya untuk siapa. Lalu ikhlas itu Ibu
ketika Allah selamatkan engkau dari dua hal ini. Jadi tidak apa-apa kita berdoa nyaring. Ya Allah, aku pernah begini. Ya Allah, aku pernah begini. Ya Allah, tolong ya Allah. Dengar sama orang misalnya. Itu bukan riya. Selama kita tidak melakukan itu karena pertimbangan orang, atau kita meninggalkan amal juga bukan karena orang. Jadi itu mereka jaharkan dan mereka nyaringkan doanya. Baik, ada yang lain? Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sepertinya tidak lagi kan? Kita tutup. Baik. Karena tidak ada lagi dan waktu syuruk sudah masuk, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, kita bersalawat bersama-sama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa lihaqqihi adaa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man salla alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man lam yusalli alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man lam yusalli alaih wa kama tanbaghi salatu alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.